Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Elisa dari kelas PI 6A. Baiklah, dalam video ini dalam memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, saya membuat video mengenai virus corona dan juga pendapat mengenai Islam tentang virus corona tersebut. Baiklah, singkat saja langsung. Seperti yang kita ketahui, virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Virus ini biasa menyerang anak-anak, orang tua, ibu hamil maupun orang dewasa. Virus ini tidak memandang siapapun yang akan ditularkannya, terutama yang cenderung terkena oleh virus ini terutama orang yang rentang atau orang yang sudah tua. Kemudian virus corona ini virus corona ini atau yang biasa disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sampai kenapa dikatakan virus corona adalah COVID-19. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina, bahkan di beberapa negara termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Tidak sedikit dampak yang kita dapat dari virus corona ini, tapi sangat banyak dampaknya, yaitu dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Dan juga virus corona ini memiliki gejala seperti menginfeksi saluran pernafasan. Dia biasa menginfeksi saluran pernafasan secara ringan atau seperti hanya sekedar flu, tetapi infeksi ini juga dapat mengacu kepada sistem pernafasan yang berat atau langsung kepada paru-paru kita. Nah, dari situ mengapa orang tua atau orang yang sudah berusia rentang sekali mendapatkan langsung gejala dari virus ini. Beda dengan orang dewasa atau kami yang masih muda, yang masih bisa menjaga kesehatan, bisa hidup sehat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk tidak terlalu dengan cepat terinfeksi virus tersebut. Nah, kemudian bagaimana dampak Islam mengenai virus corona ini? Seperti yang kita ketahui, beberapa negara melakukan lockdown atau pemerintah menerapkan lockdown di negaranya. Tidak luput juga dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia juga menerapkan lockdown tersebut dengan tujuan terputusnya ranting penyebaran virus corona tersebut. Nah, adapun beberapa pandangan terhadap lockdown ini sendiri, karena dalam lockdown ini adapun ibadah-ibadah umat Islam, ibadah-ibadah umat lain itu diberhentikan atau tidak dilaksanakan lagi. Contoh halnya seperti sembahyang berjemaah di masjid, kemudian juga sholat Jumat, dan bahkan Menteri MUI pun sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya kita pada Ramadan di tahun ini di 2020 kita tidak ada sholat tarawih, bahkan sampai Idul Fitri pun ditiadakan di tahun 2020 ini. Itu adalah dampak negatif dari virus corona atau lockdownnya itu sendiri. Tapi jika melihat dari situ, di situ juga ada dampak positifnya. Mengapa? Karena kami juga membantu tenaga medis untuk memberhentikan adanya penyebaran virus corona tersebut. Banyak yang pro dan kontra terhadap lockdown ini sendiri, terutamanya di awal-awal adanya lockdown, diterapkannya lockdown di Indonesia. Ada yang pro kontra karena kenapa? Banyak berpendapat bahwasanya sholat Jumat, kita mengambil satu contoh di sholat Jumat, bahwasanya sholat Jumat itu tidak dikerjakan dalam 3 minggu seperti itu. Namun pemerintah harus dengan terpaksa memang menerapkan lockdown itu. Namun ada beberapa juga ulama yang berpendapat kita diam di rumah itu bukan berarti kita diam, tapi kita bisa beribadah di dalam rumah, tidak hanya berdiam diri. Beribadah kan tidak hanya bisa dilaksanakan di rumah Allah atau di masjid dengan beramai-ramai, tapi ibadah juga bisa kita laksanakan dengan sendiri di rumah masing-masing. Jadi tujuan lockdown itu bukan untuk berdiam diri di rumah, tetapi juga melaksanakan ibadah. Bahkan insya Allah jika memang tujuan atau niatnya baik, ibadah yang kita laksanakan di rumah itu akan lebih baik, dengan baik di rumah dengan hati yang tenang,
dengan tujuan juga membantu pemerintah untuk memberhentikan jaringan virus corona ini. Oke, mungkin sekian dari saya, tidak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.